Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Hairuzaman dari kelas Writing Skill A17. Kali ini saya akan menerangkan tentang materi non-clause dan adjective clause. Yang pertama ini non-clause, pengertian non-clause. Non-clause adalah klausa dependent atau dependent clause yang berfungsi sebagai noun atau kata benda. Apa itu dependent clause? Merupakan sebuah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang utuh karena dependent clause tidak menyampaikan pemikiran yang lengkap meskipun dia memiliki subjek dan kata kerja. Sedangkan non-clause dapat berfungsi sebagai komponen seperti subject, object of verb, object of preposition, dan subject complement, serta dapat digantikan dengan pronoun it. Rumus dari non-clause itu adalah non-clause markers atau subordinator berupa questions word if atau whether dan that. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat rumus penggunaan non-clause di bawah ini. Yang pertama adalah question word. Question word yang digunakan pada non-clause yaitu what, whatever, what time, kind, then, day, dan etc. Whoever, whose, whomever, whichever, wherever, whenever, how, long, far, many time, all, dan etc. Yang kedua ada if atau whether. Biasanya if atau whether ini digunakan untuk kalimat jawaban dari pertanyaan yes, no, question, atau bentuk report speech dari pertanyaan tersebut. Yang ketiga ada that. Biasanya that clause untuk mental activity. Berikut daftar verb pada main clause yang biasanya diikuti that clause. Yang pertama ada assume, yang kedua ada believe, yang ketiga ada discover, yang keempat ada dream, selanjutnya ada guess, ada hear, hope, know, learn, notice, predict, prove, realize, suppose, suspect, dan think. Contoh kalimat not close. Question word. Di situ ada what she cooked was delicious. Yang kedua ada I want to know how he was in real. Yang ketiga ada there's no reward for whoever finish first. Yang keempat ada I listening careful to what the said. Yang selanjutnya ada the girl comes from where many people live in poverty. Selanjutnya ada if atau whether. A. Where does Andy live? I wonder if he live in West Jakarta. A. Does Andy live on Banana Street? B1. I don't know if he live on Banana Street or not. B2. I don't know whether or not he live on Banana Street. That today is his birthday is not right. Yang pertama ada I think that the group will arrive in on her. Many people had proof that the method was ineffective. Yang ketiga ada Diana believe that her life will be happier. Yang keempat ada the fact is that more than 100 million people live in the 10 large cities in the world. Yang terakhir ada we were worried that she couldn't recover from the divorce. Yang selanjutnya materi ini adjective clause yang kedua. Adjective clause adalah anak kalimat yang berfungsi seperti kata sifat atau adjektif, yaitu untuk menjelaskan kata benda atau noun. Kalimat yang mengandung adjective clause adalah merupakan kalimat majemuk atau complex sentence dengan unsur-unsur yang terdiri dari
Yang pertama ada independent clause atau induk kalimat, yang kedua ada dependent clause atau anak kalimat, yang ketiga antecedent atau bagian dari induk yang kalimat yang dijelaskan, dan yang terakhir ada relative pronouns, kata ganti penghubung. Ya, di sini selanjutnya ada rumus dari adjective clause. Yang pertama untuk rumus relative pronoun yaitu subject plus verb. Relative pronoun atau which, who, that dapat berfungsi menjadi subjek jika tidak ada subjek lainnya. Posisi adjective clause dalam kalimat bahasa Inggris selalu mengikuti noun dan pronoun yang diterangkan. Noun atau pronoun di dalam main clause bisa berfungsi sebagai subjek, objek, dan subject complement dalam kalimat. Dan yang kedua ada rumus relative adverb. Yang pertama subject plus verb. Selain relative pronoun, ada juga relative adverb atau when, where, why yang bisa disandingkan dalam penggunaan adjective clause. Relative adverb berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan noun sebagai keterangan tempat, keterangan waktu, dan juga alasan. Grammar yang digunakan dalam penggunaan adjective clause bisa disesuaikan dengan kondisinya. Sama juga dengan verb yang digunakan, verb 1, 2, maupun 3 dapat digunakan sesuai dengan konteks yang ingin dibicarakan. Di sini ada jenis-jenis adjective clause, dan yang pertama adalah restrictive yang merupakan kalimat independen dan dependen yang terikat. Restrictive clause berfungsi untuk mengidentifikasi noun yang dijelaskan dalam sebuah kalimat. Restrictive clause dalam kalimat biasanya menggunakan that untuk memperjelas atau menggabungkan noun tersebut. Contoh kalimatnya, I prefer to use a smartphone that can capture a great picture. That dalam kalimat ini digunakan untuk menjelaskan noun utama atau smartphone sebagai objek utama kalimat. Yang kedua ada non-restrictive. Kebalikan dari restrictive, ada juga non-restrictive. Sebenarnya keberadaan non-restrictive ini tidak terlalu diperlukan karena hanya sebagai informasi tambahan dalam menjelaskan noun utama dalam objek. Non-restrictive biasanya menggunakan tanda koma untuk menghindari relative pronoun. Contohnya, Michael, whose mom passed away 6 years ago, developed his business overseas. Keterangannya, whose mom passed away 6 years ago, tidak memengaruhi keseluruhan arti dari kalimat di atas. Jika keterangan tersebut ditidakadakan, kalimat masih tetap bisa berdiri dan dipahami seutuhnya. Contoh-contoh kalimat dalam adjective clause yang pertama ada people who are smart follow the rules. Yang kedua ada I can remember the time when cell phones didn't exist. Yang ketiga ada Charlie has a friend whose doctor live in China. Yang keempat ada the reason why Sandra went to law school is that she didn't want to be a doctor. Yang kelima ada she is a woman who work hard to support her only child. Yang keenam ada the man whom you saw last night in my uncle. Yang ketujuh ada the blue short hair woman whose bike had a flat tire broke a waiters at Wendy's. Yang ke-8 ada I still remember the day when you fell asleep in the office meeting room. Dan yang terakhir ada this is the reason why she left you for another man. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.